مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah faqad faza fawzan azima. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam nasihat rohaniah Islamiyah. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah percikan rahmat yang ada di pundak beliau akan langsung sampai kepada kita yang menjalankan ajaran-ajaran beliau, yang mengikuti ajaran Islam yang teguh dan konsisten dengan agama Islam ini. Hari ini saya menjelaskan tentang surah Al-Fatihah, yakni ayat 1 sampai dengan ayat-ayat terakhir berkaitan dengan bacaan-bacaannya. Baik, Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Fatih namanya, pembuka. Berarti dia dibuka dengan Al-Quran, dibuka dengan surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah itu dijelaskan adalah sebagai pembuka. Dijelaskan lagi oleh para ulama dan di kitab-kitab lain adalah sebagai mufassir atau sebagai syifa, penyembuh atau sebagai obat, yang dimana di situ adalah Al-Fatihah itu merupakan sebuah penyembuh. Biasakan orang ketika jatuh sakit atau ketika dia dalam keadaan kesurupan atau kemasukan jin, setan, maka dia akan diruqyah dengan ayat-ayat yang berada di Al-Quran tersebut. Nah, surah Al-Fatihah ini sering dipakai oleh para imam, sering dipakai oleh para ustadz-ustadz ketika mengimami dalam sebuah salat. Maka ketika kita menjalankan suatu ibadah, suatu salat, harus memfasihkan, membenarkan, serta bacaan Al-Fatihah itu harus dipermudah dan selalu diulang-ulang untuk memudahkan lisan kita ketika mengucapkan surah Al-Fatihah itu. Namun biasanya kita dapati orang-orang, para imam yang mungkin sudah sepuh atau sudah umurnya sudah tua ya, tua lepuh, resuh, lunglai ya, Masya Allah. Ketika mereka membacakan surah Al-Fatihah, mereka ada pengucapan-pengucapan yang mana pengucapan itu sudah tidak sesuai lagi dengan bacaan-bacaan yang seharusnya. Ketika mungkin bacaan-bacaan yang seharusnya itu dia lakukan, dia bacakan dengan bacaan yang sesempurna mungkin, akan tetapi pada mungkin dengan sudah sesepuhnya orang-orang tersebut, bacaannya sudah mulai kurang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi
ha izharnya tidak kurang jelas bacaannya. Ha izharnya kurang jelas. Seharusnya ha yang menggunakan ha tipis, dia menggunakan ha dada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan itu sangat tidak sesuai dengan bacaan yang seharusnya. Yang seharusnya kita menggunakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak sesuai lagi dengan bacaan-bacaan yang sebagaimana mestinya. Terus pada ayat-ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Allah itu menjalankan tentang sifat-sifatnya, sifat yang yaitu sifat penyayang dan sifat pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, di mana di situ kita harus bisa memaknai, bisa menjelaskan, bisa mendalami, bisa menghayati. Jadi imam itu bukan hanya sekadar baca saja atau sekedar mengimami saja terus bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tidak. Tapi dia bisa mendalami, bisa menghayati, bisa menjelaskan tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan surah-surah Al-Fatihah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan bacaan-bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sifat-sifat Allah itulah yang kita terapkan dalam diri kita sendiri. Sifat-sifat Allah itulah yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, memberikan intoleransi kepada sesama sosial, antar makhluk, sesama manusia ataupun bukan yang manusia, bukan dia manusia tapi dia seperti hewan atau tumbuhan, harus kita mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus bagaimana Ustadz kalau dengan sesama makhluk berarti antar sosial, hubungan Islamiyah ukhuwah. Nah, di situ dia membangun kasih sayang, membangun saling toleransi, membangun saling peduli satu sama lain, saling mengingatkan dalam hal-hal kebaikan. Nah, itu dalam bentuk kasih dan sayang sesama makhluk antar manusia ya. Nah, kalau dia antar hewan, kita dengan hewan, kita memberikan dia makan, menyayangi, tidak menyakiti, tidak menghakimi, dan tidak selalu menjadikan dia korban. Ini kalau ikan hilang, yang seharusnya bukan kucing satu yang ngambil, ya kucing kita yang kita tuduhkan, oh kau ambil ayamku ya, kau ambil ikanku ya, Masya Allah, kan sesuatu yang seharusnya tidak menjadi salah satu tuduhan untuk kucing atau hewan ya. Nah, tidak seharusnya dia dituduhkan ya, malah kita tuduhkan dengan rasa kebencian yang besar. Nah, kalau pada tumbuh-tumbuhan kita merawat, kita tanami dia, kita rawat, kita jaga. Nah, itu bentuk dari peduli atau rasa Ar-Rahman Ar-Rahim, sayang. Nah, kalau Maliki Yaumiddin itu adalah tentang kekuasaan Allah. Maliki Yaumiddin, dia adalah raja seluruh alam. Dia yang menguasai alam semesta. Terus Allah lah yang raja di atas raja. Tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sang penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Terus Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang dia sebagai pemimpin? Iya, sebagai pemimpin oke. It's okay, sebagai pemimpin no problem. Akan tetapi kalau dia menjadikan dirinya sebagai penguasa, atau dia menjadikan dia sebagai raja, atau menjadikan dirinya sebagai Tuhan, maka itu yang sangat tidak bisa atau tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan, karena itu adalah sifatnya Allah, Maharaja dunia, seperti itu. Nah, banyak kan biasa pernah ada kejadian peristiwa seperti Fir'aun ya. Nah, seperti Fir'aun itu dia mengaku sebagai Tuhan, disembah-sembah, banyak pengikutnya. Nah, ya seakan-akan dia menandingi Allah. Nah, apa yang terjadi untuknya? Allah tenggelamkan dia di lautan merah, Allah tenggelamkan dia di lautan yang sangat dihinakan untuknya. Maka hal-hal itu yang bisa menjadikan dia bahwa tidak bisa menjadi seorang raja atau tidak bisa menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Karena di mana-mana
tetap Tuhan itu ada. Tuhan itu hanya satu, keesaan itu hanya Allah satu, dan tidak ada Tuhan yang lain. Seperti itu. Nah, ayat-ayat berikutnya itu masih berkaitan tentang penguasaan tentang Allah, dan ayat-ayat selanjutnya itu berkaitan dengan tentang makhluk, seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin kan, dan bukan pula kami disesatkan kan. Jadi ayat-ayat ini dari surah Al-Fatihah ayat pertama sampai dengan ayat terakhir sangat berkaitan antara hamba, antara hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ada hubungan antara Allah dan hubungan tentang kita sesama manusia. Di situ itu saling mengingatkan satu sama lain, saling memberikan support, saling memberikan nasihat, ya, selalu mengingatkan dakwah, menyampaikan kebenaran. Qulil haqq walau kana marra, katakan kebenaran meskipun pahit rasanya Ustaz. Tapi kalau dia tidak dengar Ustaz bagaimana? Nah, kalau dia tidak dengar, penting kita sampaikan saja dulu. Dia tidak dengar urusan dia. Penting kita sudah sampaikan bahwa ini salah, bahwa ini tidak benar. Masalah dia mau percaya atau tidak itu urusan dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau masalah apapun itu terserah dia mau bikin apa atau dia mau buat bagaimana, terserah dia itu. Yang penting kita sudah sampaikan bahwa ketika ada yang salah kita tegur dengan cara baik-baik ya. Nah, kita tegur dengan cara baik-baik, kita sampaikan bahwa ini tidak benar, bahwa ini salah ya, seperti itu. Jadi tidak semena-mena kita mengklaim bahwa dia ini kafir, ini sesat, ini apa, tidak. Tapi kita memberikan dia nasihat, memberikan dia bahwa ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang harus kita sampaikan sebegitu. Nah, surah Al-Fatihah juga ini kenapa dibilang pembuka? Karena dia adalah yang membuka pertama dalam Al-Quran. Dia itu Ummul Quran atau ibunya Quran, induk Quran. Nah, ketika dia induk Quran, maka dia harus dijadikan sebagai pembuka. Ketika dia sudah dijadikan sebagai pembuka, maka dia dibuka dengan surah Al-Quran, surah Al-Fatihah yang Al-Quran, yaitu surah pertama dalam Al-Quran. Seperti itu. Terus kalau tidak baca Fatihah Ustadz, apakah salatnya sah? Kalau secara hukum dia tidak sah, karena Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dalam menjalankan ibadah salat khususnya. Jadi ketika kita tidak membacakan Fatihah, maka salatnya tidak sah. Seperti itu. Dia secara hukum fikih dia tidak sah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita lupa dalam membaca surat lain, tidak apa-apa. Dia hanya hukumnya sunnah. Ketika kita bacakan tidak masalah, ketika kita tidak sempat bacakan lupa tidak masalah juga dia. Yang penting salah satunya rukunnya ada, Al-Fatihahnya ada. Ketika Al-Fatihah ada, insya Allah bisa sah, insya Allah dia sah secara hukum fikih ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menjadi imam itu bisa menjelaskan, bisa memahami, menghayati apa yang dimaksudkan dengan surah-surah yang kita baca, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas ya. Misalkan tradisi kita ini, kebiasaan kita ketika mau salat, imam itu membacakan surah Qul huwallah, Masya Allah. Kan memang sudah kebiasaan itu, sudah jadi kebiasaan di daerah kita, sudah di daerah atau di kampungan-kampungan mana saja. Kalau orang baca Nabawa, Masya Allah, apa-apa langsung kritik, oma kritik langsung, Masya Allah, kenapa ini imam dari mana ini bacaannya? Kan tidak sesuai. Tapi kita lagi, meskipun harus membacakan dengan surat panjang atau dalam tanda kutip memuraja bacaan kita boleh, akan tetapi ayat Qur'annya dibahagi. Kalau misalnya dari 40 ayat itu 40 ayat dalam surah An-Naba kita bahagi dia menjadi dua, jadi 20 seperti itu boleh, atau dibahagi dia 15 gitu. Nah, seperti itu. Jadi kan tidak, kalau kita juga sebagai imam melihat kondisi-kondisi orang-orang tertentu di belakang, jadi tidak semena-mena langsung kita imami, tidak, tapi kita lihat kondisi dulu bagaimana orang-orang yang ada di belakang itu. Apakah ada sepuh-sepuh yang sudah umuran 50-an, 45, 50-an, 60, 70, 80 sampai 100, sampai malaikat Israel pun sudah menunggu di situ. Nah, maka harus kita buat dia salah satu imam yang bisa mengerti kondisi dan situasi makmum di belakang. Makanya kenapa ketika imam itu dia harus nengok ke belakang dulu, melihat ke belakang untuk apa? Memastikan bahwa bagaimana makmum ini, apakah ada yang musafir atau
apakah ada yang sesepuh atau apakah ada yang sakit ataupun ada yang sudah lesuh, lepuh, lunglai. Nah, dia sudah tidak mampu lagi. Ketika itu maka harus kita kondisikan dengan ayat-ayat yang kita baca. Kita sentil tadi ayat seperti ayat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa, dialah Allah yang Maha Esa. Berarti di situ menjelaskan bahwa hanyalah Allah Tuhan semesta alam, hanya Allah lah Tuhan yang kita sembah, tidak ada Tuhan lain. Nah, tidak ada Tuhan lain, hanya Allah lah yang kita sembah. Gitu. Makanya kenapa setiap orang membacakan ayat-ayat itu dia menelaah, dia menjelaskan, dia memahami bahwa apa yang dia bacakan seperti itu, bukan semena-mena buat seperti ini dan hal-hal lain sebagainya. Tapi dia bisa menjelaskan dan bisa memahami bagaimana dan apa yang harus dia bacakan ini dan bagaimana menjelaskannya ketika ada yang menanyakan tentang surah-surah tersebut. Nah, akhirul kalam ini merupakan salah satu penjelasan nasihat ataupun sedikit ceramah ya, penjelasan tentang surah Al-Fatihah dengan berkaitan dengan salah satu imam. Nah, insyaallah bisa bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم وتجاوز عن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات.